dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas kepadamu. Ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku kepadaku, aku percaya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kami kepadamu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan bagi kita pada pagi ini diambil dari hukum Tuhan yang pertama dan sampai yang keempat. Hukum Tuhan yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan roh pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel bagi kita pada minggu pagi ini diambil dari Filipi 3 ayat 17 sampai 21, demikian bunyinya. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Yesus Juru Selamatku.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya akan membacakan beberapa warta jemaat kita di minggu ini. Nomor 1, nama minggu. Nama minggu adalah Minggu Reminiscere, Saingot ma akadengga nibasam, Psalmen 25 ayat 6. Topik, berserah kepada rencana Tuhan. Marguru Tulomoni Rohani Debata. Ibadah minggu, pada hari ini kita tetap melaksanakan ibadah di gereja kita. Yang pertama itu pukul 7 untuk bahasa Indonesia, pukul 9 untuk sekolah minggu, dan pukul 10.30 bahasa Batak. Dan gereja mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah menjalankan protokol kesehatan dalam ibadah minggu di gereja kita, datang ibadah tepat waktu, ukur suhu, dan juga duduk pada tempat yang telah ditentukan, dan segera pulang meninggalkan gereja setelah ibadah selesai. Persembahan minggu pada hari ini, gereja kita dan kita semua akan memberikan persembahan dalam 2 amplop. Yang pertama, amplop untuk kuria, pembangunan dan pusat, dan amplop yang kedua, amplop khusus untuk renovasi dan inventaris rumah dinas pendeta kita yang di Jalan Antapani 4 nomor 26, dan juga inventaris beberapa alat multimedia yang kita perlukan untuk ibadah di gereja kita. Dan pada tanggal 20 Maret 2022 kita juga akan memberikan amplop khusus persembahan kedua untuk Tabe Jabar Tendi, distrik 18 Jabar Tendi, yaitu untuk tanggap bencana untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di distrik 18 Jabar Tendi ini. Nomor 5, kebaktian penghiburan. Kita akan melaksanakan kebaktian penghiburan hari ini tanggal 13 Maret 2022 setelah ibadah 10.30 di gereja. Kita akan memberikan penghiburan kepada keluarga Nyonya Pardede Boru Siagian yang telah pulang beberapa waktu yang lalu. Khususnya jemaat sektor Mabansel Tim untuk dapat menghadirinya di gereja ini. Dari seksi musik gereja kita akan melakukan pelatihan musik gereja, yaitu piano dan keyboard, yang akan dilaksanakan pada pertemuan pertama pada hari Senin 14 Maret 2022 pukul 15 sampai selesai, bertempat di gereja kita. Dan sebagai pelatih yaitu Inang IRS Tobing, Borusi Manungkalit, dan Meli Manulang. Diharapkan seluruh jemaat kita yang ingin melayani di gereja kita untuk dapat menghadirinya. Untuk nomor 8, Reformanda Production. Ini merupakan suatu tim baru di gereja kita. Tim Reformanda Production membuka pendaftaran bagi jemaat yang bersedia melayani pada bidang foto dan video editing, redaksi, jurnalistik, sound system, live streaming, multimedia, website programming, dan kameramen. Pendaftaran dibuka mulai hari ini
sampai tanggal 22 April 2022. Pendaftaran terbuka untuk jemaat dari semua kalangan, maksudnya dari remaja sampai kita yang dewasa yang mau dapat mendaftar ke kontak person yaitu Juan Sirait di nomor handphone yang tertera dalam warta jemaat. Renungan Simeon masih tetap sama, kita laksanakan pada hari Kamis. Renungan ini adalah merupakan renungan yang untuk kita semua, tetap kabaran Injil dari gereja kita dan juga masyarakat di sekitar kita. Bagi jemaat yang ingin memberikan dukungan doa dan juga dana dapat memberikannya di kotak persembahan, kotak renungan Simeon yang ada di depan gereja kita. Untuk pertanyaan sektor pada Jumat ini akan dilaksanakan tetap di gereja dan tetap juga live streaming YouTube HKBP Bandung Reformanda. Tuan rumah untuk hari Jumat 18 Maret 2022 adalah dari sektor Antapani, Riau, Antapani, Arcamnik dan Patra Komala, yaitu dari keluarga Tenenggolan Boru Sipayung. Pelayanan dalam minggu ini tanggal 30 sampai 20 Maret kita dapat melihatnya masing-masing, tapi satu ada perubahan untuk kelompok tumbuh bersama yaitu seksi remaja yang biasanya dilaksanakan pada hari Kamis jam 19 melalui Zoom akan dilaksanakan on-site di gereja kita pukul 12.30. Untuk nomor 14, Ruas Pargulu, mulai hari ini Minggu 13 Maret 2022 telah menjadi jemaat Parguru yaitu Ibu Hotma Elita Boru Panjaitan beralamat di Jalan Rahayu 3 Blok 3 nomor D139 Komplek Bumi Asri Mekarahayu Kopo Bandung sektor 781215 Tim jemaat dari Gereja Kristen Kalam Kudus Pekanbaru. Ucapan selamat ulang tahun di dalam warta jemaat kita ini tertera ada 15 jemaat yang berulang tahun. Apakah ada yang hadir di sini atau di rumah atau namanya belum tercantum di warta jemaat ini? Mulai ulang tahun tanggal 7 sampai 13 Maret 2022. Apakah ada hadir di antara kita? Tidak ada, baiklah saya akan membacakan. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Berita keuangan dalam minggu ini. Dalam minggu ini gereja kita menerima persembahan untuk Huria sebesar Rp16.142.250 untuk pembangunan gereja Rp1.051.000 untuk kantor pusat Rp3.217.750 dan lain-lain Rp3.399.000. Bagi jemaat yang ingin menginformasikan persembahan atau lain-lainnya, jikalau ada yang salah atau yang kurang atau memerlukan informasi dapat menghubungi bendahara gereja kita yaitu Inang Calsit Edita Pasaribu Boru Gultom dengan nomor telepon yang tertera. Dan bagi kita yang ingin berkonsultasi kepada pendeta dapat menghubungi pendeta melalui telepon. Demikian warta jemaat kita untuk hari Minggu ini. Selanjutnya marilah kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih karena Tuhan masih tetap memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat beribadah di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Baik kami yang di rumah maupun kami yang di rumah masing-masing. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hadir di sini untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji Tuhan, dan bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan berkat Tuhan yang selalu baru bagi kami. Kami mengucap syukur untuk itu. Pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu pada hari yang indah ini, hari kebangkitan ini kami mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami Indonesia.
Kami bersyukur kami ada di negara ini dengan segala warna-warni kehidupannya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga yang memberkati pimpinan kami, Bapak Presiden, Wakil dan staf menteri dan segalanya Tuhan, dan juga lembaga-lembaga tinggi negara kami dari pusat sampai daerah. Kiranya Engkau Tuhan mau memberkati dan juga mengurapi serta memberikan hati yang takut akan Engkau, agar setiap pimpinan kami diberikan hati yang bijaksana dan memberikan satu keputusan dan pelaksanaan yang baik. Terima kasih Tuhan, jikalau Engkau sampai saat ini juga tetap memberikan kami kemerdekaan untuk beribadah, kemerdekaan untuk melakukan aktivitas kami. Biarlah Tuhan, kami tetap memohon kepada Tuhan, Tuhan dapat tetap memberikan pemimpin kami, dan seluruh keputusan-keputusan itu dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk ibadah-Mu pada Gereja HKBP Bandung Reformanda dan juga semua program-program di gereja-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati program dari sekolah minggu sampai lansia, Tuhan memberkati semuanya, dan juga seluruh program-program kami ini Tuhan dapat Engkau berikan jalan yang baik untuk kami dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang masih dalam bergumul dalam kehidupan ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, baik adik-adik kami yang sekolah maupun kuliah. Tuhan berkati pendidikan mereka ya Tuhan, dan mereka diberikan kesempatan agar dapat menggunakan kesempatan ini dengan baik untuk menuntut ilmu untuk masa depan mereka dan terlebih untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh orang tua kami juga yang bekerja Tuhan, yang berlelah-lelah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk pendidikan anak-anaknya. Tuhan berkati pekerjaannya, apapun yang dikerjakan Tuhan berkati dan gak dapat berhasil seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang masih bergumul dalam mencari pekerjaan, teman hidup dan juga memperoleh keturunan ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan itu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberi dengan baik, dengan waktu yang tepat dan waktu yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap juga pergumulan yang tidak kami ketahui Tuhan dalam setiap keluarga, dalam setiap pribadi dari jemaat-Mu. Tuhan tolong, Tuhan pimpin jikalau ada yang lemah, jikalau ada yang bersedih, jikalau ada yang sedang lemah, sedang tidak semangat, Tuhan berikan kekuatan yang baru, Tuhan berikan semangat yang baru dan harapan yang baru, bahwa di dalam Tuhan harapan tidak akan pernah sia-sia dan tidak akan pernah hilang. Terima kasih untuk iman yang kami boleh dapat melalui Engkau ya Tuhan, biarlah itu tetap tertanam dalam hati kami, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang juga masih bergumul dalam sakit, baik itu karena kelemahan tubuh ataupun sakit yang ada dalam diri masing-masing ya Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan. Engkau juga mengetahui Tuhan bahwa jemaat juga ada beberapa yang sedang isolasi mandiri di rumah atau mungkin di rumah sakit karena dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan beserta dengan kami semua, apapun yang menjadi sakit penyakit kami mohon penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati dan juga menguatkan iman kami dan kepercayaan kami bahwa kami akan dapat sembuh seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat kami semua yang dalam sakit, baik yang ada dalam warta jemaat kami ini maupun juga yang tidak ada, yang tidak kami ketahui. Kami mohon lawatan-Mu ya Tuhan, menghibur mereka semua, memberi kekuatan baru dan juga semangat yang baru. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di HKBP Persiapan Lembang dan juga Sumedang. Tuhan berkati, Tuhan jadikan gereja-Mu berdiri di sana Tuhan. Jika Engkau berkehendak, kami yakin dan percaya itu akan terjadi. Karena itu Tuhan, berikan kekuatan bagi seluruh para halado pelayan Tuhan dan juga jemaat yang ada di sana, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau jika kami berharap kepada Engkau dan jika kami mau melakukan bagian yang menjadi bagian kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan memberikan jemaat-Mu di sana dan juga para haldo kami, amang pendeta di sana semua ya Tuhan, agar diberikan semangat dan juga keyakinan
untuk dapat mendapatkan rumah ibadah yang telah diinginkan dan juga telah dirindukan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk adik Timothy Simbolon Tuhan. Setiap minggu kami mendoakannya, kami mengucap syukur karena dari hari ke hari Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan juga peningkatan yang baik Tuhan, agar adik kami ini dapat berkomunikasi dengan baik. Tuhan memberkati kedua orang tua dan kakaknya, agar tetap dapat mendukung pertumbuhan dari Timothy Simbolon dan keluarga ini tetap berjalan dengan sukacita karena tuntunan dan kasih Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, biarlah seluruh juga program yang ada di gereja ini dapat berjalan dengan baik, walaupun dari masa pandemi ini ya Tuhan, biarlah firman Tuhan tetap dapat disiarkan melalui media, baik Zoom, YouTube, maupun Google Meet, apapun yang ada media di gereja kami ini dapat menjadi satu media yang dapat tetap menyebarkan firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang memberitakan firman Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, para misionaris dan pengkabar Injil dimanapun, di pelosok, di daerah, di seluruh dunia ini, kami berdoa, kami dukung dalam doa agar tetap firman Tuhan dapat dimuliakan, dapat diberitakan dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kau juga memimpin para pendeta dan para hado kami dan juga dewan dan seksi, juga seluruh jemaat agar tetap semangat dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga untuk saudara-saudara yang masih beribadah dari kediaman kita masing-masing. Semoga semakin dikuatkan, ya, dipulihkan. Terlebih yang isolasi mandiri, baiklah untuk selalu dijaga semangat, demikian juga selera makan ya bagi jemaat kami yang masih isolasi. Bila perlu supaya tambah selera makannya, dihubungi Sintua ya, segera akan diantar makanan apapun. Itu pasti dipastikan. Ya, di sini ada Inang Sintua Agnes, Inang Sintua Boruregar juga ya. Mau pesan makanan apa pasti langsung diantar supaya cepat pulih ya. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada ibadah kita pagi ini dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat 6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut,
Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lalu kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, renungan pagi ini adalah renungan yang sangat akrab, bahkan begitu akrab dengan kita. Ya. Kenapa? Satu hal yang sangat kita pahami, iman itu adalah soal intimitas, ya. Jadi soal-soal intim itu bukan hanya hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan antara orang tua dan anak, tapi kita paham betul bahwa iman itu adalah soal intimitas. Iman itu, salah satu sifat daripada iman itu adalah dia sangat intim. Nah, oleh karena itu memang intimitas bisa terjadi tanpa sepatah kata. Bahkan tidak ada kata-kata di situ. Terjadi dalam hati yang bersih dari kata-kata. Bahkan iman itu bisa semakin bertumbuh walaupun tidak diisi oleh kata-kata. Ada kedekatan yang mungkin tidak semua orang bisa memahami itu. Bahkan ada hati yang sunyi, sepi dan hening. Iman itu bisa bertumbuh dalam keadaan seperti itu karena ada hubungan spiritual yang setiap pribadi bisa merasakan perbedaan itu. Nah, oleh karena itu pagi ini kan soal percaya, ya. Kita paham betul bahwa soal percaya itu soal yang bisa sangat sederhana, ya. Tapi bisa juga sangat pelik. Sesuatu yang tidak mudah. Semua hubungan, ya, bahkan ketika kita mengawali hubungan, itu didasari oleh soal percaya. Hubungan apapun itu, hubungan antara pimpinan sama bawahan, hubungan antara pria dan wanita, hubungan antara orang tua dan anak ketika orang tua misalnya mulai melepaskan anak oleh karena pendidikan dan pekerjaan dan yang lain, semua didasari oleh percaya gitu. Ya udah, pokoknya saya sebagai orang tuamu percaya, jaga kepercayaan itu dan lain sebagainya. Walaupun kita memahami di dalam mewarnai kepercayaan yang sudah ada itu bisa ada curiga, bisa ada prasangka, bahkan bisa juga ada keraguan-raguan gitu. Bisa ada keraguan-raguan. Nah, Bapak Ibu dan orang-orang muda semua, di pasal berikut kalau kita lihat memang setelah Abraham mulai percaya, kemudian terjadi kalau kita lihat ada pergeseran itu di pasal 17, ya, itu pasal 17 ayat 5 itu, karena itulah namamu bukan lagi Abram melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Jadi ada proses dari soal bagaimana Abraham percaya akan soal janji, ya, keturunan bangsa yang besar. Mulai percaya itu, mari kita lihat saudara-saudara, tidak mengajukan syarat. Ya. Kalau kita bisa diskusi bersama, ya, Abraham tidak mengajukan syarat, tidak ada usul tandingan,
bahkan menerima baik apa yang dijanjikan Tuhan. Menyediakan diri dan membiarkan diri dipakai Tuhan sebagai alatnya. Ya. Tidak ada usul tandingan, ya, oleh Tuhan sebagai alatnya. Nah kemudian bagaimana Abraham yang sebelumnya bernama Abram itu menindaklanjuti sikap percayanya itu. Nah kemudian ketika dia menindaklanjuti sikap percayanya itu, di ayat 6 dikatakan, memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sederhana sekali. Jadi molo dohonot tapi hita nuaeng porsia do hita porsia alai molo memang dang ta tindak lanjuti tauduti dang do kebenaran disi. Itu asana king soal percaya itu bisa pelik tapi juga bisa sederhana sekali. Bapak Ibu tidak mempunyai anak dalam satu hal, ya, dalam satu budaya yang saat itu tentunya itu cukup menekan keluarga itu. Mari kita lihat ya, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 itu. Kita perhatikan, Abram, aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Tentunya kita akan berpikir jauh. Itu kalimat tidak akan tumbuh, itu kalimat tidak akan tidak akan keluar begitu saja. Nah, memang kalau kita ke teks aslinya itu ada kepedihan, bahkan juga ada klaim. Ada klaim, bahkan dikondisikan sedemikian rupa sebagai tuduhan. Nah, kalau Abram di sini protes, itu sesuatu yang wajar berangkat dari satu kepedihan. Nah, itu di ayat 2 itu. Sampai ayat ketiga. Nah, kalau untuk percaya kepada sesuatu yang direncanakan Allah yang sangat matang, yang sangat rapi, itu sesuatu yang bukan mudah itu. Apalagi untuk janji soal bangsa besar dan lain sebagainya. Soal janji Allah, soal kesetiaan kita, itu tantangan tersendiri. Jadi ketika misalnya kita CD gitu kan, kita percaya ayat itu adalah janji Allah kepada kita. Bahkan ketika orang tua bawa anak itu baptiskan dan lain sebagainya, bahkan ketika seorang pria dan wanita itu maju ke depan ke altar pernikahan, ya, soal kesetiaan, janji Allah untuk yang setia, itu tantangan tersendiri. Karena satu hal yang akan mewarnai kesetiaan adalah ketidaksetiaan. Karena setiap kesetiaan itu punya tantangan tersendiri. Bahkan dalam menjalani kesetiaan tadi itu, soal janji itu, kita bisa kehilangan sesuatu yang penting dalam kesetiaan itu sendiri. Apa yang penting? Satu adalah kesabaran. Karena percaya tidak sesuatu yang mudah. Ada yang harus dipelihara. Memelihara harapan. Menjaga dan merawat harapan atau iman itu sendiri. Padahal kita macai singgip do hita tu soal-soal ketidaksabaran. Di mana aja itu? Di swalayan, soal antrian gitu kan. Kemudian di perempatan. Di parpestape songoni kan. Apalagi molo prasmaran kan. Datu ngadong madok. Baju hamu perditeh ngapalai sinna kan. Oi mak. Sadok nama nganom main kan. Itu soal-soal kesabaran itu. Dimanapun, dijauh pesong itu. Di parkiran juga seperti itu. Percaya tidak mudah, bahkan ada yang harus kita pertaruhkan di situ.
Soal keyakinan, soal iman Abraham yang diuji, iman itu bukan iman yang otomatis kuat, tapi bisa tidak kuat. Ketika iman kita itu tidak kuat, membuat kita pribadi yang ingkar. Nah, orang yang ingkar janji tentu pasti pribadi yang tidak terpuji. Kenapa saya katakan seperti itu? Orang yang tidak bisa dipercaya. Sederhana sekali Bapak Ibu dan para orang muda. Orang yang sering bohong, satu saat dia bertobat, dia nggak bohong lagi, orang nggak percaya lagi sama dia. Kenapa? Karena sudah toima, orang yang bergabusi nama ulun nih. Itu kerjanya selalu berbohong. Kenapa? Untuk mengembalikan sesuatu yang sulit. Karena sudah ada, ya, nggak tersimpan ya teh, nggak sudah. Nah itu susahnya menjaga soal-soal haposan, soal-soal dipercaya dalam segala hal, dalam hal sekecil-kecilnya. Soal janji gitu kan. Ya kalau saya bisa share pagi ini kepada kita, sampai sekarang saya lebih bagus menunggu daripada ditunggu. Gitu, nggak ada masalah itu. Coba kita biasakan seperti itu. Lebih bagus kita menunggu daripada ditunggu. Coba kita bayangkan kalau diklaim kita, toh mak anggo siahan non last minute namai, ya, naing masuk non isi maroin, kan? Kalau dicap orang kita bagi itu, itu dah. Apalagi mulu saupung song ini kan, toh mak anggo halakina saupui namai, the last minute namai ndak, kan mengerikan itu. Soal-soal percaya tadi. Orang yang ingkar janji, pribadi yang tidak terpuji. Orang percaya tentunya dia akan mempertaruhkan itu dengan memelihara, dipercaya. Coba kita perhatikan dalam keseharian kita juga. Dalam keseharian kita, kita pasti ketemu dengan pribadi-pribadi yang aneh. Ketika kita membangun itu, memelihara itu, dan kemudian kita kontak dengan berbagai pribadi-pribadi yang aneh yang akan terus ditampilkan oleh dunia ini, nah kemudian apakah kita akan tertular atau apakah kita tetap mempertahankan itu? Bapak Ibu, renungan kita pagi ini soal iman yang memang bukan sesuatu yang mudah saya katakan. Iman yang setia tidak otomatis lahir dari pergumulan. Walaupun dalam pergumulan kita sering ragu akan pernyataan Tuhan. Penyataan Tuhan. Apalagi kalau pergumulan itu belum selesai yang satu, sudah datang yang lain. Bertubi-tubi. Kita sering ragu akan penyataan Tuhan. Bukan karena kita kurang sering baca firman. Bukan karena kita kurang doa. Bukan karena kita kurang dan lain sebagainya. Tapi ketika pergumulan itu kita sering ragu dengan janji Tuhan, penyataan Tuhan itu. Bahkan pahit sekali sebenarnya ketika Yesus mengatakan supaya kita ikut Dia. Tidak ada di situ yang memastikan bahwa semuanya akan mudah. Tapi kita percaya dengan Injil Matius 28 ayat 19 itu, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kemudian kita catat itu, aku akan menyertai. Bagaimana sih bentuk penyertaannya? Seperti apa sih penyertaannya? Sampai sejauh mana sih penyertaannya? Kita yang lebih tahu itu secara pribadi. Apakah kita bisa lepas dari semua tahap-tahap kesulitan yang saya katakan tadi itu? Iman adalah kepercayaan, tetapi kepercayaan bukan sekedar keyakinan. Itu beda Bapak Ibu, bukan sekedar keyakinan. Karena iman itu meminta. Apa yang diminta oleh iman? Sikap yang pasti, konkret, nyata dalam tindakan. Bahkan kalau kita lihat di sini, sebelum Abraham dengan nama Abraham itu, satu perilaku iman adalah keberanian. Keberanian berbuat. Kita baca pasal-pasal sebelumnya. Dia harus tinggalkan bona pasugitnya, terus ada inganan nasoto tudo pe umur 75 gimana ono 45 Sarah soal keturunan ngadileot debata, kemudian harus dipersembahkan lagi. Abah, luar biasa ya Bapak Ibu ya, luar biasa sekali. Kepercayaan akan apa yang diimani, itu yang kita akan tetap pertaruhkan.
Bahkan ketika Paulus membekali Timotius, dia katakan 2 Timotius 1 ayat 7 itu, keberanian itu melahirkan kekuatan. Jadi bukan keberanian asal keberanian. Tapi keberanian itu kemudian melahirkan kekuatan. Jadi bukan perasaan yang berlebihan iman itu. Ya, bukan perasaan berlebihan, bukan dorongan emosi. Walaupun kebanyakan masih di tahap-tahap seperti itu. Persauran atau perasaan yang berlebihan, bahkan hanya dorongan emosi, sekedar itu aja. Ya kita percaya iman itu kan fluktuatif, naik turun. Sarupa do rasuli. Soal-soal berkat kita oke, tapi soal-soal pergumulan nanti dulu gitu. Nah kemudian ya dalam kalimat Yesus mengatakan, seandainya ada imanmu sebesar biji sesawi, kamu akan bisa menggeser bukit sana katanya. Kan tugas kita bukan menggeser bukit. Lantas kita bilang, berarti belum ada imanku. Kalau sudah ada imanku sebesar biji sesawi, kita tahu sesawi kan, sudah bisa kita menggeser bukit. Jangan-jangan kami ini belum ada iman gitu. Nah kemudian kita menjalani semua persekutuan ini, menjalani semua komunikasi ini, menjalani semua pekerjaan ini dan semua dalam kehidupan ini dengan keraguan-raguan tanpa kepastian. Ketika seorang wanita bertanya kepada pria, ini hubungan mau dibawa kemana katanya. Toi mak mamerengi si madaina. Aduh, banyak orang Batak seperti itu. Waharon non ujung nionina, toi mak. Tadi ada dua nih, mamerengi si mahita, mamereng mainna, mau lo tukap, mau lo jong ina. Kan mengerikan itu bapak ibu kan. Ya ada songong dia suku-sukun, ya. Berapa anakmu? 4. Nomor 1 sini. Nomor 4 apa nak? Toi malah asal memanguluin nak. Kan ngeri itu kan. Asal lah hidup katanya. Kenapa? Ya hubungan dibangun dengan hal-hal yang seperti itu. Ya sebagai jemaat kita, sebagai pelayan juga ya memang sulit untuk bicara soal-soal kualitas karena tidak ada dudukan yang benar tadi itu. Ya. Mari kita lihat dengan soal Abraham ini kan. Bukan perasaan yang berlebihan, walaupun di ayat 23 itu kegelisahan dia katakan. Dan saya katakan tadi di awal renungan itu gak akan mungkin gak akan mungkin muncul seketika itu. Tentunya ada yang menjadi pergumulan Abraham ketika Allah mengatakan dia, jangan takut, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Sampai sejauh mana dia memastikan bahwa akulah perisaimu, kata Allah sama dia. Kemudian kita juga melihat bahwa tidak otomatis ya dalam arti hidup bergaul, taat dan patuh kalau kita lihat di kehidupan Abraham tidak otomatis. Karena soal pergaulan, soal ketaatan, soal kepatuhan itu memiliki tantangan tersendiri. Karena kita cenderung tidak taat, tidak patuh dan sulit untuk bergaul, bahkan memelihara pergaulan yang benar. Mari kita lihat ketika keluar dari keraguan yang dimilikinya itu. Lanjutan percayanya dia isi dengan hal-hal seperti apa? Untuk melanjutkan keraguan-raguannya itu siapa yang memastikan? Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Raksya jolma kepastian ini. Dari Allah kepastian itu. Untuk memastikan apa yang dipastikan oleh manusia. Nah tentunya soal tadi itu pewaris itu, apakah itu memang dukungan daripada hukum adat, apakah itu memang dukungan daripada 1 dan 2 hal, tapi kalaupun manusia mampu memastikan itu, tapi ternyata itu bukan kepastian bagi Allah. Oleh karena itu dalam kehidupan rohani kita, kehidupan persekutuan kita, bahkan juga yang bergereja ini, sebenarnya kita mau memastikan apa yang
dipastikan oleh Tuhan. Jadi jangan pernah terlena soal-soal bagaimana mampu manusia untuk memastikan. Karena manusia akan terus mempergumulkan sehingga apa yang dia katakan itu kenyataan dengan apa yang dia lakukan. Itu soal kepercayaan. Itu luar biasa tadi epistel kita itu yang sudah kita pergumulkan di ibadah gabungan kita. Apa yang luar biasa di situ? Mari kita lihat bahkan dengan renungan kita ini. Umur 75 saya katakan, 65 mau buat apa? Hati hamuak kamanginang lansia dari Jabu. 75, ono 55. Ai 70 do. Mazmur 10, Mazmur 90, 70. Lewat itu hangaluton katanya. Persoalan itu. Masuk angin, ngilut-ngilut dan lain sebagainya. Dikasih sih sampai 80, tapi sudah ya cenderung dengan semua akan meninggalkan. Ditinggalkan oleh pendengaran, penciuman, penglihatan dan lain sebagainya. Dikasih sih sampai 90. Tapi soal-soal kelemahan di situ akan muncul. Kemudian kita mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kita sendiri ragu dengan itu kan di situ kan. Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemudian entar dulu. Memang betul gitu. Entar dulu ya katanya lagi. Ya begitu selalu. Fluktuatif, naik turun. Dalam kehidupan bergereja juga seperti itu banyak kita temukan. Ada yang haporsiaun nadila kopon di hatamata. Apa itu? Ya memang karena lahir orang tuanya HKBP ya otomatis dia jadi HKBP gitu. Ada juga karena KTP gitu, atribut kan. Ada lagi apa? Haporsiaun atau iman napas. Yaitu iman Natal dan Paskah. Jadi kalau Natal itu semangatnya tambah. Kalau waktu Paskah itu semangatnya tambah. Coba perhatikan Bapak Ibu ya sama orang-orang muda. Mendapatkan Natal orang-orang tambah baiknya. Yang gak mau menegur udah mulai menegur itu. Selamat Natal dan lain sebagainya. Itu aja itu. Selesai Natal ya sudah kembali lagi. Dan banyak sekali bentuk-bentuk yang ditampilkan oleh iman ini karena ini bukan soal-soal yang mudah yang saya katakan tadi itu. Soal sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah kemudian kita akan selalu menjaga itu Bapak Ibu. Iman itu juga membangun keberanian ke depan. Bahkan ketika meninggalkan yang sudah dimiliki saat itu. Epistel kita itu kan sesuatu yang luar biasa. Dahulu keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Epistel yang dibaca oleh Ibu Sintua tadi itu. Kuanggap rugi karena Kristus. Bukan sekedar rugi, tapi ketika dia sudah milik Kristus. Melepaskan semua dan menganggapnya sampah karena sudah memperoleh Kristus. Nah, ini sesuatu yang sulit. Yang ku kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Sulit sekali untuk melupakan yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Memang kita selalu mengarahkan diri soal cinta, soal gita, soal harapan, soal cita-cita, soal pendidikan dan lain sebagainya. Tapi kita harus jujur untuk melupakan yang di belakang. Itu sesuatu yang tidak mudah. Bahkan itu bisa sangat mempengaruhi kita untuk melangkah ke depan. Ya kita catat hari ini apa yang menjadi harapan kita. Harapan untuk keluarga, harapan untuk pendidikan anak, harapan untuk rezeki dan berkat, harapan untuk kesehatan dan lain sebagainya. Bahkan bentuk harapan itu, bentuk persiapan untuk apa yang menjadi harapan itu, kita buat sebaik mungkin. Kita persiapkan serapi mungkin. Ya sudah, ini anak-anak diasuransikan semua. Pendidikannya diasuransikan, ya, masa depannya, hari tuanya. Tapi ada juga orang yang memang, masa diasuransikan yang hidup katanya kan. Ada pernah begitu keluarga di Tarutung masuk asuransi Bapak Uda ini kan. Ternyata 1 tahun 6 bulan meninggal dia.
setelah masuk asuransi, kemudian diklaim 70 juta. Saya telepon ini, tante ini, wah berkat Tuhan ya tante, 1 tahun 6 bulan sudah dapat 70. Asyik babe-babe ini mana tuh? Wah, dari mana 70 juta kan? Nah itu banyak sekali. Tapi ternyata saudara-saudara, mari kita melihat bahwa soal melupakan yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada yang di hadapanku, ini juga bukan sesuatu yang mudah. Karena kita begitu kuat diikat oleh ini, hal-hal yang di belakang kita. Kalau epistel katakan, ya soal kenikmatan dunia ini yang bisa memberikan seperti dua ibu kita tadi, Ibu Sintua kan, karena dunia ini akan memberikan pelangi warna-warna yang akan terus mempengaruhi kita, menggerogoti kita, bahkan menarik kita untuk terlena dengan warna-warni kehidupan dunia ini. Padahal kita nggak tahu, ya, seindah apapun itu akan kita tinggalkan. Dalam persekutuan juga, firman ini mau mengingatkan kita Bapak Ibu, nggak usah terlena dengan masa lalu. Ya, nggak ada masalah. Hamina julu, apalagi diskusi dengan lansia, dengan Hana, wah itu kalau menceritakan masa lalu, nggak habis 4 jam itu, kurang. Hamina julu perdita, wah begini-gini. Ternyata ke depan bagaimana? Ada yang bisa diandalkan? Tidak ada yang bisa diandalkan, hanya Tuhan. Bentuk penyertaannya saya katakan kita yang lebih memastikan. Iman itu bisa naik, bisa lemah. Ketika naik, apa yang kelihatan? Apa yang kita tampilkan? Mungkin kita bisa seperti pribadi penyayang, sabar. Tapi ketika turun, kita menjadi pribadi yang hanya terus akan mengeluh dan mengeluh. Itu pembuktian bahwa menjaga dan merawat iman itu sesuatu yang sulit. Kalau Allah pastikan jangan takut, akulah perisaimu, di pihak manusia, di pihak Abram, di pihak kita, bisa keraguan itu yang lebih dominan, takut. Bahkan ketakutan kita itu semakin kompleks. Takut akan hari tua, kekhawatiran pensiun, mutasi, pokoknya dan lain sebagainya. Seakan-akan kita lebih tahu apa yang perlu bagi kita. Kan di situ, persoalan di situ Bapak Ibu dan para orang muda. Seakan-akan kita sok tahu dengan hidup kita ini. Padahal hidup ini kan, saya pernah katakan bukan sekedar living, life atau live, tapi ada kualitas hidup yang dari bukan hanya sekedar kehidupan pernikahan, kehidupan pekerjaan, bukan. Tapi ada warna hidup yang lebih sebenarnya yang harus akan terus akan kita pahami. Karena hidup ini adalah tetap akan memberikan rahasia-rahasia yang dibuktikan satu saatnya. Kita nggak tahu ke depan bagaimana, tapi kita tahu bahwa penyertaannya berbeda kepada setiap orang. Saya katakan tadi, kita yang lebih tahu itu. Bagaimana Tuhan memelihara kehidupan pribadi kita, ya. Bahkan menguatkan kita di saat-saat yang kita tidak paham, kita tidak mengerti. Eduk belga-belga, hati inang akamang ya. Mungkin anak-anak itu setelah besar, setelah dia selesai studinya, setelah dia menikah baru, wah ini. Seandainya ada yang dibawa untuk melihat ke belakang, sakit lo, nggak otomatis seperti itu lo, jangan kau kira seperti itu. Ah sudahlah, lupakan aja katanya. Padahal nggak boleh dilupakan itu. Walaupun kita tahu itu sesuatu yang tidak mudah dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu, bahkan juga di tengah-tengah kehidupan kita, halak bata katanya. Jangan pernah kita mengambil jalan pintas. Saya juga melihat renungan kita di situ. Jangan pernah mengambil jalan pintas dan terburu-buru memastikan itu iman. Padahal sebenarnya itu bukan realitas daripada iman itu. Bahkan yang paling dikatakan oleh renungan ini juga kepada kita. Apapun klaim, apapun aturan, apapun norma yang bisa diciptakan oleh dunia ini, ketika itu tidak diawali daripada iman, tidak semudah itu untuk menerima itu. Saya melihat renungan kita ini ya, di Hatta Batak Mahudok. Tahila lama
hinauli ni parsawaran ni jolma do debata. Ada keindahan daripada persekutuan antara manusia dan Allah. Di mana keindahan itu? Nasa nasolot di rohani Abram. Allah tahu dan mendengar. Apa yang tersembunyi dalam hati kita ini. Kadang kita pun nggak tahu, tapi Allah tahu itu. Kita nggak usah pastikan, kamu harus tahu perasaanku, nggak usah. Mungkin orang nggak tahu itu. Tapi firman renungan pagi ini mengingatkan kita, Allah tahu itu. Oleh karena itu, tumpahkan itu kepada Allah. Kau mau protes, kita mau protes, kita mau mengeluh, kita mau tumpahkan, gak ada masalah. Itu Abraham. Kita hanya mampu untuk menumpahkan perasaan kita dengan logika kita. Ketidakmampuan kita melihat yang lebih banyak sebenarnya. Karena jalan keluar dari Allah tidak seperti jalan keluar dari kita. Dan gak boleh kita pastikan ini jalan keluar Allah. Harus kita terus mencari apa Tuhan sebenarnya jalan keluar. Oleh karena itu jangan pernah ada yang memponis sesamanya. Jangan pernah ada yang memponis sesamanya seakan-akan dia benar, orang lain tidak benar. Allah yang lebih tahu itu. Dan Allah yang mampu memberikan jalan keluar yang tersendiri yang bisa kita nikmati dalam kehidupan ini. Prosesnya itu akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Ya, dalam penyembuhan, dalam perawatan, dalam kehidupan keluarga dan lain sebagainya. Oleh karena itu kelegaan itu memang bisa dan memang kita harus makin tunggu itu. Tapi dengan yang saya katakan tadi itu kesabaran, kita akan melihat bahwa iman itu akan terus akan bekerja dan memastikan apa yang menjadi kerinduan yang sudah dipastikan Allah untuk kita. Renungan ini biarlah menguatkan kita untuk melangkah di tengah-tengah kesulitan yang masih terus kita. Ya, saya pikir hanya di situ gitu. Jadi kita nggak usah bikin prediksi-prediksi, ya hitungan-hitungan nggak usah. Satu hal yang akan saya mau ajak kita untuk pelihara kesabaran kita. Yang sudah kita miliki itu kita pelihara aja. Kemudian kita akan dikuatkan untuk menjalani kehidupan ini. Apapun warna-warni kehidupan ini, Tuhan yang akan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga pada hari ini, minggu yang teduh yang Kau sudah berikan kepada kami. Penyertaan-Mu Tuhan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan ketika kami sudah melewati satu minggu, kami sudah Tuhan antarkan ke minggu yang baru. Tentunya ini akan menyemangati kami untuk mengawali semua tanggung jawab kami untuk minggu ke depan. Kami tahu Tuhan ada tantangan ke depan, tapi biarlah penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan itu menguatkan kami untuk selalu memastikan bahwa Engkau akan menyertai kehidupan kami. Engkau akan memastikan semua janji-Mu kepada kami. Pribadi, keluarga, bahkan juga gereja. Biarlah kami boleh Tuhan semakin memahami itu dalam kehidupan kami, keseharian kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.